Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Nikesha Olivostina, nomor presensi 25 akan membawakan presentasi tentang berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional kali ini dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama ada pola pikir, yang kedua ada pernyataan dan logika proposisi, yang ketiga ada logika matematika, dan yang keempat ada metode penalaran. Nah, di bab A, pola pikir ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada konsep ide atau gagasan. Nah, ide atau gagasan ini adalah imajinasi yang muncul sebagai respons terhadap masalah, bisa spontan atau melalui penalaran. Ide yang baik bermanfaat menjadi solusi alternatif, mendorong inovasi, dan sesuai norma. Sebelum diwujudkan, ide sering disimulasikan dalam pikiran secara logis dan sistematis, lalu diuji keberhasilannya saat diimplementasikan. Lalu yang kedua ada teknik memetakan peta. Teknik memetakan ide atau mind mapping adalah metode untuk memvisualisasikan ide secara terstruktur, sehingga mudah dipahami, dianalisis, dan dievaluasi. Proses ini bisa dilakukan secara manual menggunakan kertas pena atau secara digital dengan bantuan aplikasi seperti FreeMind, XMind, dan MindMapple. Langkah-langkah memetakan ide meliputi yang pertama, menentukan tema utama, memilih masalah inti atau topik sebagai judul utama yang bisa berupa penjelasan kondisi, alternatif solusi, atau komponen dari suatu ide. Yang kedua, menjelaskan subtema menambahkan elemen pendukung yang memperjelas tema utama. Yang ketiga, mengembangkan sub-sub item, menguraikan subtema menjadi poin-poin yang lebih rinci. Yang keempat, menghubungkan secara logis, memastikan setiap bagian saling terhubung, dan menggambarkan alur pemikiran secara runtut. Lanjut, yang ketiga, konsep algoritma. Nah, konsep algoritma sendiri adalah langkah-langkah atau aturan yang disusun secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah, berasal dari kata algorithms yang berarti metode penyelesaian logis. Algoritma melibatkan input, proses, dan output. Keberhasilannya dipengaruhi oleh penalaran rasional, logika atau perhitungan, dan moral atau interaksi sosial yang bekerja melalui keseimbangan otak kiri, analisis, dan otak kanan, kreativitas. Algoritma yang efektif menjadi dasar teknologi modern seperti artificial intelligence dan data mining. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pernyataan dan logika proposisi. Nah, yang pertama ada definisi proposisi. Jadi, definisi proposisi pernyataan adalah kalimat yang dapat dinilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Ini mirip dengan sistem komputasi yang menghasilkan nilai benar 1 atau salah 0. Proposisi adalah jenis pernyataan yang bisa dinilai validitasnya benar salah, disetujui, atau ditolak. Lalu ada 4 elemen proposisi. Yang pertama ada subjek, yaitu aktor utama dalam pernyataan, bisa benda, orang, objek, atau yang lainnya. Yang kedua ada predikat, yaitu tindakan yang perilaku yang dikenakan pada subjek. Lalu yang ketiga ada kopula, kata kerja yang menghubungkan subjek dan predikat. Yang keempat ada bagian yang mempertegas makna pernyataan. Kuantor ini dibagi menjadi 2, yaitu ada kuantor universe. Salah! Boy.
Nah, lalu yang keempat ada kuantor, yaitu bagian yang mempertegas makna pernyataan dibagi menjadi dua, yaitu ada kuantor universal, menyalak untuk semua atau setiap. Yang kedua ada kuantor khusus, yaitu menyatakan ada paling sedikit satu. Lanjut. Yang kedua ada aspek penggunaan dalam proposisi. Nah, ini dibagi menjadi 4, yaitu ada aspek bentuk. Proposisi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek berikut, yaitu yang pertama ada proposi tunggal, terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya, setiap hewan mamalia pasti akan mati. Lalu yang kedua ada proposisi majemuk, yaitu gabungan dua pernyataan tunggal atau memiliki dua predikat. Contohnya seperti Linux dapat dioperasikan dengan terminal dan GUI. Lalu yang kedua ada aspek sifat, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kategorial, kebenaran mutlak tanpa syarat. Contohnya seperti semua makhluk hidup yang makan dan minum pasti akan mati. Yang kedua ada kondisional, kebenarannya bergantung pada syarat tertentu. Hipotetis, bergantung pada persyaratan khusus. Contohnya, semakin tinggi RAM komputer, semakin cepat prosesnya. Lalu disjunktif, kebenaran diperoleh dari pilihan. Contohnya, komputer semakin lambat karena RAM kecil atau terkena virus. Yang selanjutnya ada aspek luas, yaitu universal, berlaku untuk semua, ditandai kata semua atau setiap. Contohnya seperti setiap komputer yang menyala akan menghasilkan panas. Lalu yang kedua ada partikular, berlaku untuk sebagian, ditandai kata sebagian atau tidak semua. Contohnya seperti tidak semua komputer mendukung permainan 3 dimensi. Lalu yang ketiga ada singular, berlaku untuk satu objek saja, ditandai kata ini atau itu. Contohnya seperti komputer ini tidak dapat dinyalakan. Lalu yang terakhir ada aspek kualitas dan kuantitas. Nah, untuk aspek kualitas itu dibagi menjadi dua, ada positif atau afirmasi, predikat membenarkan subjek, contohnya seperti semua komputer adalah perangkat elektronik. Yang kedua ada negatif, predikat menyalahkan atau menolak subjek. Contohnya seperti tidak satu pun komputer yang membutuhkan makanan. Lalu ada aspek kuantitas, dibagi menjadi dua, yaitu ada universal atau umum, berlaku untuk semua subjek. Contohnya seperti semua komputer membutuhkan power supply. Lalu yang kedua ada khusus atau partikular, berlaku untuk sebagian subjek. Contohnya seperti sebagian komputer tidak menyediakan port PS2 lagi. Nah, selanjutnya ada 4 klasifikasi umum atau gabungan kualitas dan kuantitas. Dibagi menjadi 4, ada proposi A, universal positif, semua manusia adalah makhluk fana. Yang kedua ada proposisi E, universal negatif, tidak ada manusia yang abadi. Yang ketiga ada proposisi 1, partikular positif, beberapa mahasiswa adalah atlet. Yang keempat ada proposisi O, partikular negatif, beberapa mahasiswa bukan atlet. Lalu masuk ke materi yang ketiga, yaitu logika matematika. Nah, logika matematika ini ada 4 kayaknya. Yang pertama ada negasi dan konjungsi. Nah, negasi ini definisinya adalah mengembalikan nilai kebenaran suatu pernyataan. Aturannya yaitu jika pernyataan P benar, maka
P jika salah, P benar. Lalu yang kedua ada konjungsi, definisinya yaitu menghubungkan dua pernyataan dengan kata dan. Aturan nilai kebenarannya yaitu hanya bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Lanjut, ada disjungsi dan implikasi. Disjungsi adalah definisi menghubungkan dua pernyataan dengan kata atau aturan nilai kebenaran bernilai benar jika salah satu atau dua pernyataan benar. Lalu yang keempat ada implikasi, definisinya yaitu pernyataan berbentuk jika, maka. Aturan nilai kebenarannya yaitu salah hanya jika P benar tetapi Q salah. Lanjut. Implikasi yaitu definisi pernyataan berbentuk jika dan hanya jika. Aturan nilai kebenarannya yaitu bernilai benar jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama atau sama-sama benar atau sama-sama salah. Seperti itu. Lalu di materi yang terakhir ini ada metode penalaran. Metode penalaran ini adalah proses menganalisis dan menguji ide secara mendalam berdasarkan referensi untuk menghasilkan simpulan yang dapat diuji kebenarannya. Terdapat 3 jenis metode penalaran. Langsung aja ya. Yang pertama ada deduktif. Pengertian deduktif adalah penalaran dari hal umum sampai ke khusus. Polanya itu premis umum, premis khusus, simpulan khusus. Ciri-cirinya yaitu menggunakan aturan rumus atau prinsip yang sudah ada untuk menarik kesimpulan. Seperti itu, ada contohnya juga. Macam-macamnya yaitu ada yang pertama, silogisme. Silogisme negatif menggunakan kata tidak atau bukan. Contohnya seperti drive C adalah partisipasi aktif, Windows C tidak dapat diformat. Silogisme error kesimpulan salah karena premis tidak tepat. Lalu yang kedua ada entainment, yaitu penarikan kesimpulan langsung tanpa struktur silogisme lengkap. Contohnya seperti Pak Jafar tidak boleh makan kambing karena sering hipermentasi. Lalu yang kedua ada induktif, pengertiannya yaitu penalaran dari hal khusus umum, polanya mengumpulkan fakta atau kasus spesifik menyimpulkan pola umum. Contohnya seperti Tawangmangu, Telaga Sarangan, dan Merapi Dingin. Kesimpulannya yaitu semakin tinggi dataran, semakin dingin hawanya. Teknik induktif dibagi menjadi 6. Yang pertama ada analogi, yang kedua ada generalisasi, yang ketiga ada transduktif, yang keempat ada prediksi. Yang kelima ada pemodelan pola hubungan, dan yang keenam ada menyusun konjektur. Lanjut, yang ketiga ada abduktif, pengertiannya yaitu memilih penjelasan atau alasan paling mungkin benar dari beberapa pilihan argumentasi. Prinsip memilih penjelasan terbaik ada A, simplicity atau sederhana, yang kedua ada koherensi atau koheren dengan sumber valid. C ada predictability, bisa diprediksi. Lalu yang D ada comprehensive, lengkap dan runtut. Contohnya seperti situs learning cepat diakses malam hari. Kemungkinan karena sedikit user yang online. Lanjut. Udah selesai nih materinya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau misal saya ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih semuanya. Bye.